Halo Goy, gimana kabarnya nih Goy? Seorang penikmat film sejati pasti sudah familiar dengan kehebatan dan ketangguhan seorang John Wick sebagai sosok pembunuh bayaran yang paling ditakuti, berkomitmen dan berdedikasi tinggi. Tapi apa jadinya jika sosok John Wick tersebut berada pada diri seorang wanita? Seperti dalam film Maria tahun 2019 yang akan kita rangkum pada hari ini, yang juga merupakan seorang mantan pembunuh bayaran yang kebrutalannya muncul lagi untuk menuntut balas atas kematian keluarga kecilnya. Menarik? Let the show begin. Kisah diawali dengan kemunculan seorang wanita bertopeng di tengah hujan yang deras yang merupakan seorang pembunuh bayaran dengan misi tertentu yang dengan mudahnya masuk membantai seluruh penjaga yang ada. Hingga sampailah dia kepada seorang ibu dan anak yang menjadi target pembunuhan. Dan inilah dia, Maria. 7 tahun berlalu kita diperlihatkan wanita pembunuh bayaran yang kita temui di awal tadi, yang tampak telah pensiun dari pekerjaannya dan kini telah memiliki keluarga kecil yang bahagia. Dia bernama Lily dan anaknya bernama Kim Kim. Yang pagi hari mereka dimulai dengan perdebatan kecil karena sang suami lebih mementingkan untuk menemui calon gubernur usungannya daripada sarapan. Scene berpindah kepada pemimpin kartel mafia di Las Vegas yang cukup dibuat kesal dan tersinggung mendengar ucapan gubernur di televisi yang terlalu menghina dirinya. Padahal seluruh dana kampanye hingga dia menjabat berkat bantuan kelompoknya. Hindi ka mananalo kung hindi dahil sa akin. Hingga datanglah salah satu anak buahnya yang menyampaikan telah menangkap pengkhianat dalam kelompok mereka, yang kekejaman sang pemimpin terlihat dengan tanpa banyak basa-basi membunuh para pengkhianat tersebut, termasuk pengkhianat yang sedang menyamar. Wala akong tiwala sa'yo. Setelah itu sang pemimpin berbicara dengan dua tangan kanannya, yakni ada Caleb dan Victor. Dia menginginkan sang gubernur yang tadi dibunuh karena dia dianggap akan mengacaukan bisnisnya. Tampak kedua kelompok ini kurang akur yang dapat dilihat saat Caleb mengajukan diri untuk menyelesaikan hal tersebut, tetapi Victor kurang menyetujuinya karena Caleb dianggap tidak bisa melakukannya. Walaupun begitu, tetap saja sang pemimpin mengiyakan permintaan Caleb yang membuat Victor sedikit kesal. Why do you let Caleb go all around just fuck shit up? Beralih ke Lily dan keluarga kecilnya, sang suami tak henti-hentinya menyuarakan tentang kekagumannya terhadap gubernur mereka yang dianggap sebagai orang yang bersih dan bisa menjadi harapan untuk bangsa, yang membuat Lily tersenyum sinis dibuatnya karena tahu gimana kotornya para pemimpin itu. Keesokan harinya, mereka semua datang ke tempat kampanye sang gubernur. Di sana dia bertemu dengan keponakannya Steven yang juga menjadi tim sukses sang gubernur. Tapi melihat Lily tak nyaman berada di sana, sang suami pun mengajaknya untuk pulang. Ternyata di lokasi juga ada Caleb dan kelompoknya yang tengah melihat situasi sebelum mereka akan membunuh sang gubernur sesuai dengan perintah sang pemimpin kemarin. Saat melihat foto-foto situasi yang ada di lokasi, Caleb dikagetkan setelah melihat foto Lily berada di lokasi, seakan-akan pernah terjadi sesuatu di antara mereka. Tapi entahlah, hanya mereka dan sutradara yang tahu. Lily dan suami mengalami perdebatan kecil lagi saat sang suami dirasa terlalu memperhatikan sang gubernur akhir-akhir ini, hingga seakan-akan mengabaikan dirinya dan Min Min. Scene berpindah memperlihatkan kekejaman kelompok di Las Vegas, di mana Victor sedang menginterogasi seorang yang dianggap pengkhianat, dan ketika dia dimintai nama pengkhianat yang lain dan tidak memberikannya, tanpa basa-basi dia langsung menembak kepalanya hingga tewas seketika itu juga. Nope. No name, sir. Adapun di sisi lain, Caleb diperlihatkan sedang berlatih boxing, yang dimana tampak dia tidak konsen dan harus menerima banyak pukulan dari pelatihnya karena sedang memikirkan masa lalunya dengan Lily, yang ternyata adalah seorang mantan anggota The Las Vegas sekaligus pacarnya si Caleb. Diketahui bahwa
Lily ingin mengakhiri kegiatan pembunuhan yang dilakukan selama ini dan akan pensiun setelah tugasnya yang terakhir. Setelah perdebatan kecil mereka sebelumnya, Lily dan sang suami mulai memahami dan mengakui kesalahan satu sama lain, dan pada akhirnya mereka sepakat untuk berdamai. Tetapi kehidupan damai itu sepertinya tidak akan bertahan lama, karena Caleb mengumpulkan anak buahnya dan Victor yang akan bekerja sama untuk membunuh Lily dan keluarganya. Alice! Karena tidak mengetahui lokasi Lily, anak buah Caleb menculik Stephen untuk mencari informasi mengenai keberadaan mereka, di mana dia dihajar habis-habisan hingga babak belur. Dia juga dipaksa untuk memberitahu informasi keberadaan Lily, kalau tidak, kukunya akan dicabuti satu persatu. Wag! Saat Lily sedang berada di pasar, ternyata anak buah Caleb telah menemukan dirinya. Yang insting pembunuh bayaran Lily menyadari hal itu, dan dia pun berlari sehingga terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi pada akhirnya Lily pun terpojok, yang saat terjadi perkelahian, Lily dengan mudahnya melumpuhkan 1, 2, sampai 5 anak buah Caleb begitu saja. Kecewa dengan kinerja anak buahnya yang tidak becus, akhirnya Caleb sendiri yang akan mengurus Lily. Terlihat Lily dengan terburu-buru sampai di rumah kediamannya dan menyuruh suami dan anaknya untuk segera bergegas yang membuat mereka semua panik. Tapi baru saja mereka akan pergi dari rumah itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang dengan bodohnya dengan situasi seperti ini, suami Lily membukanya. Yang ternyata adalah Stephen dengan keadaan yang babak belur, menunjukkan rumah kediaman mereka kepada Caleb yang pada akhirnya mati ditembak juga. Keadaan itu membuat mereka tidak sempat melarikan diri, yang pada akhirnya Lily harus meletakkan senjatanya. Tapi tiba-tiba Caleb membunuh Kim yang berlari ke arah ayahnya, membuat Lily murka dibuatnya. Diperlihatkan flashback di tugas terakhir Lily terhadap ibu dan anak di awal film tadi, yang ternyata Lily tidak jadi membunuh mereka, yang justru melindungi dan mengkhianati Caleb demi menyelamatkan mereka, dan itulah yang membuat Caleb dendam kepadanya. Sempat terjadi duel battle di antara mereka yang membuat suami Lily juga terbunuh saat melindungi Lily, hampir memenangkan pertarungan, tapi Lily gagal untuk membunuh Caleb. Setelah kejadian itu, Caleb melapor kepada sang pemimpin, yang dengan kehadiran Lily tersebut mereka seperti orang yang sangat ketakutan dibuatnya. Lily's still alive! Tampak Lily sangat bersedih setelah kehilangan suami dan anak yang sangat dia cintai, dan bisa kita lihat vibes-nya akan berubah sama seperti di film John Wick, di mana Lily mengambil senjata lama andalannya saat dia masih menjadi pembunuh bayaran, yang menandakan peperangan akan segera dimulai. Untuk membalaskan dendam tersebut, Lily menemui seorang pria tua bernama Tuan Greg, di mana dia sangat kaget dengan kedatangan Lily kepadanya. Yang dia tahu pasti akan terjadi sesuatu hal yang besar, karena telah membangunkan pembunuh bayaran yang dulunya sangat terkenal dengan kehebatannya. Sempat terkesan menolak untuk membantu si Lily, karena menganggap balas dendamnya sia-sia dan karena tidak mau terlibat dalam masalah ini. Hingga Tuan Greg tergugah saat Lily bercerita tentang kehidupan tenang keluarga kecil mereka yang diusik dengan terbunuhnya suami dan anaknya, yang pada akhirnya membuat Tuan Greg bersedia membantunya. Beralih ke markas The Las Vegas, yang tampak sang pemimpin cukup cemas dengan kehadiran Lily kembali di kehidupannya, yang karena Caleb tidak dapat menanganinya, membuat dia menyerahkannya kepada Victor. Namun di sisi lain, Caleb pun bergerak dengan mengirimkan ajudan perempuannya untuk membunuh Lily. Namun kelompok The Las Vegas memiliki kesepakatan untuk tidak menyentuh Tuan Greg, apalagi membunuhnya, membuat eksekusi Lily tidak bisa dilakukan semudah itu, dan dia pun hanya mengacau di sana.
dito sa ospital! Scene berpindah ke Lily yang kini memulai aksi balas dendamnya dengan menyusup ke dalam pabrik sabu-sabu milik kelompok The Las Vegas. Di sana dia membunuh dan membantai puluhan orang The Las Vegas dengan sangat mudah dan menghancurkan pabrik tersebut dengan meledakkannya. Tapi ini barulah awal dari dendam atas kematian keluarga kecilnya yang dimana suara Min-Min kecil masih terbayang di telinganya saat dihabisi oleh Caleb yang tanpa sadar membuat air matanya menetes. Beralih ke Tuan Greg yang menceritakan dirinya yang tidak bisa membantu Lily membalaskan dendamnya karena bantuan terakhirnya di masa lalu, yang membiarkan dia hidup saat dia ditugaskan membunuh Lily karena memutuskan untuk berhenti dari dunia hitam ini. Kailangan ko ng gamit. Aksi yang dilakukan Lily sebelumnya tentu telah disadari oleh para anggota The Las Vegas yang tentunya membuat mereka cemas, dan di sini terjadi ketegangan kembali antara Caleb dan Victor di mana mereka hampir saling menembak satu sama lain karena masalah yang terjadi. You hear me one day, I'm gonna fucking kill you! Let's make sure she stays that way. Dikarenakan Tuan Greg yang tidak bisa membantu Lily dalam misi balas dendamnya, yang bisa dia lakukan hanya mempersiapkan Lily oleh senjata sesuai dengan keinginannya untuk aksi balas dendam yang selanjutnya. Patay tao sa buong mundo. Ang ganda niyan. Kailangan ko rin pala ng dress. Scene berpindah ke Lily yang mendatangi sebuah klub untuk mencari informasi mengenai keberadaan Caleb. Tapi tak disangka, di sana ternyata dia bertemu dengan ajudan Caleb yang sedang melakukan transaksi narkoba seperti biasanya, yang tentu saja ini akan menjadi final battle di antara mereka. Terjadi pertarungan sengit di antara keduanya di dalam toilet, tetapi tetap saja Pak Sutradara tidak akan membiarkan pemeran utama kita mati begitu saja. Begitupun dengan beberapa bodyguard si pemilik bar yang dengan mudahnya dilumpuhkan oleh si Lily dan berhasil menemui si pemilik bar tersebut. Dengan suasana yang tenang, mau tak mau si pemilik bar memberikan handphone penghubung dirinya dan Caleb karena dia tahu kalau Lily bisa membunuhnya dengan mudah. Sudah ingin pergi meninggalkannya, tapi dengan bodohnya. Hanya dengan satu kalimat yang menyadarkan kita pentingnya menjaga lisan agar tidak menyinggung hati orang lain, apalagi seorang pembunuh bayaran tersadis seperti Lily. Akhirnya, dia harus tewas karena hal itu. Kembali ke markas The Las Vegas, di mana sang pemimpin kembali menyuruh Victor untuk menangani si gubernur saja dan membiarkan Caleb yang menangani Lily, yang sontak hal itu membuat dia sangat kesal karena merasa selalu diremehkan, yang walaupun begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Lily sedang berbincang santai dengan Tuan Greg yang menawarkan Lily untuk berhenti membalaskan dendamnya dengan tawaran uang yang banyak, tiba-tiba handphone tadi berdering yang betul saja berasal dari Caleb yang menyuruh Lily datang ke dermaga sebentar malam untuk mengakhiri semuanya. Adapun Caleb meminta bantuan dari kelompok Victor untuk menghabisi Lily malam nanti, yang bukannya akan membantu. Victor malah berencana untuk menghabisi semua kelompok Caleb termasuk Caleb itu sendiri karena menganggap Caleb sebagai biang masalah dalam kelompok The Las Vegas. Absolutely no survivors. Caleb is the fucking reason this family's got problems. Malam hari pun tiba di pelabuhan dengan penjagaan yang ketat untuk menunggu kedatangan Lily. Tibalah ajudan Victor menghadap Caleb seolah-olah akan membantu dan terjadi sedikit perbincangan di sana. Dan tak lupa, Caleb menanyakan tentang di mana keberadaan Victor. So where the fuck is Victor?
Di tengah perbincangan itu, Lily sang pembunuh bayaran telah memasuki kawasan pelabuhan, yang dengan kehebatan menembaknya, dia dengan mudahnya membantai penjagaan anak buah Caleb satu persatu, termasuk saat dia dapat bertahan beradu tembak dengan 4 orang. Saat terdengar suara tembakan di luar di mana Aju dan Victor akan melihat keluar, namun dilarang oleh Caleb dengan arogan dan meminta menunggu aba-aba darinya. So you stand the fuck down until I tell you to move. Hingga ketika tidak ada lagi anak buahnya yang tersisa, barulah Caleb menyuruh Aju dan Victor untuk menyerang Lily, namun dengan sedikit meremehkan. Let's see how good you really are. Tapi bukannya keluar langsung mencari Lily. Sesuai rencana, kelompok Victor pun langsung menghujani tempat Caleb dan anak buahnya dengan tembakan beruntun yang membunuh sebagian anak buahnya. Namun untungnya Caleb bisa bertahan. Di sisi lain, Lily pun sudah berada di dekat mereka yang disusul dengan kedatangan Victor membawa kelompoknya yang lain. Yang baru saja turun dari mobil, semua anak buah Victor harus tewas seketika ketika mereka disasar oleh seorang sniper yang merupakan Tuan Greg yang ikut membantu Lily dan sudah mengetahui pengkhianatan dari Victor. Oh, this is Jesu Cristo. Shut the fuck up! Fuck you, Greg! Fuck you! Setelah melemparkan granat asap, Lily dengan epik dan sangat berani muncul untuk langsung membantai mereka semua. Yang sempat terjadi baku tembak yang sengit di antara mereka, termasuk terbunuhnya ajudan Victor yang percaya diri dengan begitu mudahnya. Selesai dengan baku tembak yang telah menewaskan semua orang, hingga tersisa Lily dan Caleb. Di mana Lily karena pelurunya habis, Lily mengejar Caleb yang mencoba melarikan diri, dan pada akhirnya di antara mereka berdua terjadi final battle. Di bawah derasnya hujan, Caleb mencoba mempengaruhi Lily dengan kenangan indah masa lalu mereka berdua agar tidak membunuhnya. Namun, semuanya sudah tidak ada gunanya. You killed my family. Akhirnya terjadilah battle sengit di antara mereka berdua, yang pada awalnya Lily kesulitan untuk mengalahkan Caleb dengan menerima beberapa sayatan di tubuhnya. Tapi di akhir battle dia dapat membalikkan keadaan setelah menaikkan fokusnya, dan pada akhirnya Caleb harus mati digorok di tangan Lily. Look around you, Lily! You are dead. Setelah membalaskan dendam keluarganya, diperlihatkan Lily yang sedang bersantai di markas Tuan Greg dan diberikan segepok uang untuk memulai hidup barunya.